Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftahil Fariska dengan NIM akhir 221. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu pendapat yang menganggap bahwa konsep Omnibus Law yang digunakan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak efektif. Berdasarkan analisis yuridis, konsep Omnibus Law ini tidak mampu mengatasi masalah peraturan yang terkumpul dan terlalu banyak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang digunakan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep ini mencakup pengumpulan beberapa peraturan yang berhubungan dengan satu tema atau tujuan. Namun, analisis yuridis menunjukkan bahwa konsep ini tidak efektif dalam mengatasi masalah peraturan yang terkumpul dan terlalu banyak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, ada banyak peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Namun, sebagian besar dari peraturan ini tidak terkumpul dalam satu tempat, sehingga membuat pengelolaan lingkungan menjadi lebih sulit. Selain itu, konsep Omnibus Law ini juga tidak mampu mengatasi masalah peraturan yang tidak efektif atau tidak dapat diimplementasikan, sehingga tidak mampu membantu pengelolaan lingkungan atau pengelolaan lainnya. Pendapat tentang konsep Omnibus Law ini dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah konsep Omnibus Law sebagai solusi untuk masalah terkumpul peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep Omnibus Law sebagai pelindung bagi pejabat daerah. Konsep Omnibus Law dapat membantu pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi. Ini membantu mengurangi tumpang tindih peraturan yang dapat mengganggu inovasi dan kreasi. Yang ketiga adalah konsep Omnibus Law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep Omnibus Law dapat digunakan sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini dapat membantu mengatasi masalah terkumpul peraturan yang terlalu banyak dalam perundang-undangan di Indonesia yang telah disebutkan tadi. Yang keempat adalah konsep Omnibus Law sebagai solusi untuk masalah regulasi pertanahan. Konsep Omnibus Law dapat digunakan untuk membenahi masalah regulasi yang telah menghambat investasi di Indonesia. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik agraria dan kriminalisasi pejabat. Omnibus Law sendiri adalah inisiatif untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan berbagai undang-undang dan regulasi ke dalam satu undang-undang yang lebih komprehensif. Sebagai analisis yuridis, beberapa pendapat yang akan saya sampaikan. Pertama adalah efisiensi hukum. Beberapa pihak mungkin mendukung Omnibus Law karena diyakini dapat meningkatkan efisiensi hukum dengan mengurangi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menggabungkan banyak undang-undang ke dalam satu undang-undang, diharapkan proses perizinan dan regulasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah kehilangan proteksi dan hak. Sebaliknya, ada juga keprihatinan bahwa Omnibus Law bisa mengurangi perlindungan hukum bagi beberapa kelompok, terutama buruh dan lingkungan hidup. Penyederhanaan undang-undang seringkali berarti mengurangi prosedur dan persyaratan yang ada, yang dapat menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Lalu, ketidakpastian hukum. Integrasi undang-undang yang berbeda ke dalam suatu undang-undang dapat menciptakan ketidakpastian hukum jika proses harmonisasi dilakukan tidak dengan baik. Hal ini dapat mengganggu kepastian dan investasi dan aktivitas bisnis. Selanjutnya adalah proses legislatif dan partisipasi masyarakat. Beberapa kritikus mungkin menyoroti bahwa proses legislasi Omnibus Law tidak memadai dalam memperhitungkan masukan dan kepentingan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan ini dapat mengurangi legitimasi dan penerimaan terhadap undang-undang yang dihasilkan. Lalu, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Penting untuk memperhatikan keseimbangan antara dorongan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap hak-hak sosial lingkungan hidup. Omnibus Law harus mampu menciptakan harmonisasi keseimbangan antara kedua aspek ini. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.